siswi kelas 10 MIPA SMA Harapan Nusantara. Om Swastiastu. Hari ini kalian mendapatkan pelajaran matematika peminatan yang pertama kali. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu penilaian untuk pembelajaran daring ini yang akan saya lakukan. Oke, yang pertama itu ada absensi. Jadi kalian itu harus selalu hadir. Kalau misalkan tidak hadir itu harus ada keterangan. Tetap di absen di Google Form, diisi jika sakit atau izin. Kemudian yang kedua itu ada catatan. Catatan di sini harus lengkap dan juga rapi. Kenapa? Karena catatan itu akan kalian pakai sampai di kelas 12 nanti. Dan untuk catatan itu tidak digabung dengan mata pelajaran yang lainnya ya. Kemudian untuk tugasnya itu harus lengkap. Jadi kalau misalkan saya berikan tugas nanti itu kalau bisa, jangan kalau bisa ya, itu wajib harus dikerjakan. Jadi kalau misalkan ada satu tugas aja yang tidak dikumpul, itu pasti nilainya bakalan kecil jadinya. Kemudian usahakan juga tepat waktu. Yang keempat itu aktif, baik bertanya maupun menjawab tentang materi. Yang kelima, jika nanti ada kuis atau ulangan, itu saya mengutamakan kejujuran kalian. Kalau misalkan nilai itu emang penting, tapi di sini saya lebih menilai kejujuran kalian. Kemudian yang keenam dan terakhir itu ada karakter. Jadi karakter di sini ada sopan santun dan juga tanggung jawab. Jadi kalau misalkan sopan santun, bagaimana cara kalian berbicara dengan teman kalian ataupun dengan guru-guru kalian. Dan juga tanggung jawab di sini banyak hal, bisa mengenai disiplin, bisa juga tentang kemandirian kalian. Oke, itu udah ya untuk penilaian. Kemudian lanjut ke materi. Materi di kelas 10 semester 1 ini ada dua, yaitu yang pertama fungsi eksponensial dan yang kedua itu adalah fungsi logaritma. Jadi untuk fungsi eksponensial mungkin kalian sering sebenarnya dapat materi ini dari SD, cuma nggak tahu kalau itu adalah fungsi eksponensial. Kemudian kalau fungsi logaritma mungkin yang masih awam menurut kalian. Nah, fungsi eksponensial itu materinya akan kita bahas ada 4, yaitu yang pertama sifat eksponensial, kemudian grafik fungsi eksponensial, yang ketiga persamaan eksponensial, dan juga yang terakhir pertidaksamaan eksponensial. Sedangkan untuk fungsi logaritma, materi yang dibahas atau subbabnya itu ada sifat logaritma, yang kedua grafik fungsi logaritma, yang ketiga persamaan logaritma, dan yang terakhir pertidaksamaan logaritma. Oke, untuk materi-materi ini bab dan subbabnya bisa kalian catat dulu. Oke, untuk hari ini kita akan bahas dulu mengenai fungsi eksponensial. Kalau misalkan kalian dulu SD, kalian pernah belajar tentang persegi. Rumus luas persegi itu kan sisi kali sisi. Sisi pangkat 2 itu termasuk di eksponensial, bilangan berpangkat. Kemudian juga ada volume kubus, misalkan volume kubus S pangkat 3, sisi kali sisi kali sisi, itu juga masuk ke eksponensial, bilangan berpangkat. Jadi ini dia sifat eksponensial. Yang pertama ada pangkat bulat positif. Jadi kalau misalkan ada A pangkat N itu disebut bilangan berpangkat. Kemudian A merupakan bilangan pokoknya dan N menyatakan pangkat atau eksponen. Jadi contohnya misalkan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 di sini disebut bilangan berpangkat, di mana 2-nya merupakan bilangan pokok dan 3 menyatakan pangkat. Untuk penyelesaiannya 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi jawaban dari 2 pangkat 3 adalah 8. Untuk contoh yang kedua itu juga sama, 4 pangkat 5, di mana 4 pangkat 5 itu disebut bilangan berpangkat dan 4-nya merupakan bilangan pokok, 5 menyatakan pangkat. Untuk penyelesaiannya sama seperti contoh sebelumnya.
Sifat eksponensial yang kedua itu ada pangkat bulat 0. Jadi kalau misalkan ada A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A-nya itu adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jadi contohnya 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1, 1000 pangkat 0 sama dengan 1. 1 miliar pun pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, ini untuk sifat eksponensial yang ketiga, yaitu pangkat bulat negatif. Jadi kalau misalkan ada A pangkat negatif N atau min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi dia berubah menjadi bentuk pecahan di mana A pangkat N itu adalah penyebutnya dan pangkatnya itu jadi pangkat positif. Gitu ya. Di mana A itu adalah bilangan real, N-nya itu bilangan bulat positif dan A tidak sama dengan 0. Jadi contohnya di sini misalkan 2 pangkat min 3 atau 2 pangkat negatif 3. Kita lihat rumus yang di atas, berarti sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Pangkatnya itu jadi pangkat positif kalau dia menjadi penyebut. Berarti sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2 sama dengan 1 per 8. Jadi seperti itu, untuk contoh 2-nya itu juga penjelasannya sama. Nah, untuk sifat-sifat yang tadi, sifat 1, 2, dan 3 itu bisa kalian catat juga. Kalau misalkan kelewat, tadi kalian sambil dengerin, bisa diulang lagi untuk mencatat. Dan kemudian selanjutnya kalian kerjakan ini latihan, soal latihan. Jadi ini bukan tugas, tapi kalian buat di buku tugas kalian. Jawab keempatnya. Kalau misalkan 1 aja bisa boleh, nomor 2 aja bisa boleh, nomor 3 aja bisa boleh, nomor 4 bisa juga boleh. Kirim nanti ke personal chat Bu Ayora. Sekali lagi saya bilang kalau ini bukan tugas, ini sebagai latihan supaya saya tahu kalian paham atau tidak dengan materi yang sudah saya berikan. Oke, di sini untuk siswa-siswi kelas 10, saya pengen kalian untuk menciptakan goals untuk diri kalian sendiri. Jadi kalian harus tahu nantinya kalian mau melanjutkan ke mana, melanjutkan ke perguruan tinggi mana. Mungkin masih lama, tapi bisa dicicil dari sekarang. Oke, dan juga untuk pembelajaran matematika peminatan ini, mungkin banyak yang bilang kalau belajar matematika itu susah, tapi coba sedikit demi sedikit latihan dan juga catat materi yang tadi, terus juga latihannya dibuat, lama-lama kalian pasti bisa. Itu aja sih dari saya untuk materi hari ini. Untuk latihannya coba dibuat secara mandiri, jadi nggak usah dulu nanya-nanya sama teman, nanya sama orang tua, atau nanya di Google mungkin boleh untuk caranya. Tapi kalau bisa sih ngertiin sendiri dulu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.